Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Yunarto. Di video kali ini kita akan bahas tentang Zilliqa ya. Jadi kebetulan di video sebelumnya yang tentang bahas TKO itu ada salah satu subscriber yang komen untuk bahas Zilliqa dan gue langsung buat ini videonya untuk bahas Zilliqa. Nah, sebelumnya kalian pasti tahu ya tentang Bitcoin dan Ethereum. Kalau Bitcoin itu blockchain itu kita sebut aja generasi pertama ya. Jadi Bitcoin itu kan menggunakan sistem konsensus proof of work. Nah, lalu ada Ethereum. Ethereum itu kita sebut generasi kedua. Dia itu memiliki kelebihan yaitu bisa buat smart contract. Nah, Zilliqa ini digadang-gadang sebagai generasi ketiga, yaitu dia tetap menggunakan konsensus sebagai proof of work, namun lebih cepat dan lebih mudah dengan menggunakan kemampuan pertama yaitu sharding ya. Jadi dia menggunakan kemampuan sharding. Dia sebagai blockchain pertama yang menggunakan kemampuan sharding untuk mengatasi masalah skalibilitas yang nggak bisa diatasi oleh blockchainnya Bitcoin dan Ethereum. Nah, di sini kita lihat website Silica.com. Jadi Silica ini dia tujuannya adalah membuat sebuah blockchain, sebuah ekosistem blockchain di mana itu dia menggunakan sharding sebagai proof of work-nya dia gitu, menggunakan metode sharding. Tujuannya adalah supaya konsensus yang dilakukan oleh para miners itu bisa lebih cepat gitu. Jadi bakal bisa lebih cepat dan lebih ramah lingkungan. Kenapa ramah lingkungan? Karena menurut dia jika eh, validasi lebih cepat, maka dia nggak perlu menggunakan hardware yang apa ya, kayak Bitcoin gitu loh, yang berat-berat banget untuk menyelesaikan algoritmanya seperti itu. Nah, Zilliqa ini itu kita lihat dulu ya pengembangannya timnya ya. Timnya itu dia sebenarnya itu pertama itu digagas si sama Amrit Kumar ini. Jadi Amrit Kumar ini beserta dua orang lainnya itu gue agak lupa siapa, namun di website ini gue cari juga nggak ketemu ya. Pokoknya mereka bertiga ini sebagai penggagas membuat tim Silika gitu loh untuk menjadi sebagai blockchain generasi ketiga. Kalau kalian ekosistem timnya ini menurut gue udah lumayan jelas ya. Di sini kita bisa lihat posisinya apa, namanya siapa aja, ada fotonya juga. Jadi ini kita bisa cari nih, kita bisa analisa satu persatu, bisa kita cari orang-orangnya nih, kira-kira mereka benar-benar nggak memiliki apa ya, ilmu gitu loh dalam dunia blockchain dan mengembangkan silika ini untuk menjadi lebih baik gitu loh. Di sini kita bisa lihat ya timnya. Mereka membagi ada platform team, ada language team, ada usability team ya. Nah, si Silika ini itu awal dibuat 2017. Jadi 2017 itu Silika ini dibuat di blockchainnya Ethereum yaitu ERC20. Namun ketika 2018 Silika ini akhirnya pindah ke mainnet. Nah, Silika ini pindah dia ke mainnet, dia bikin akhirnya punya blockchain sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat ya di viewblock.io slash Silika. Di sini kita bisa lihat transaksi yang terjadi di atas mainnetnya Silika. Oke. Nah, lalu maksudnya sharding ini apa? Oke, jadi gue jelasin ya. Sharding ini ibarat gini. Kalau kita pakai blockchainnya Bitcoin ya, itu kan kita bakal kirim transaksi kita nih, ketika kita kirim Bitcoin ke wallet orang lain, maka data transaksi itu kan bakal divalidasi oleh para miners Bitcoin, bener nggak? Jadi para miners Bitcoin akan menggunakan hardware dia untuk menghitung algoritma yang berat lalu melakukan validasi secara beramai-ramai gitu loh. Jadi seluruh miners Bitcoin itu bakal mencoba mengatasi masalah logika algoritma untuk transaksi tersebut gitu. Jadi satu transaksi nih, satu transaksi tapi bakal divalidasi oleh seluruh miners dari Bitcoin tersebut. Jadi semakin banyak minersnya, maka validasinya bakal semakin lama. Kenapa? Karena
seluruh miners ini harus 50% plus satu untuk validasi ini berhasil gitu, diterima oleh seluruh minersnya. Seperti itu. Jadi itu bakal memakan waktu lama banget jika semakin banyak miners yang melakukan mining Bitcoin. Itu juga berlaku ke Ethereum gitu loh. Jadi Ethereum juga berlaku sehingga fee-nya juga mahal karena yaitu validatornya banyak. Nah, Silika ini dia membuat si validator ini dibagi-bagi nih. Jadi di ekosistem blockchain si Silika ini dia bakal bagi ke berbagai shard. Jadi dia akan berbagi ke berbagai shard di mana setiap shardnya itu ada 600 node. Jadi di setiap shardnya itu bakal ada 600 node. Node ini ibarat ada 600 validator lah. Ibaratnya kayak gitu. Jadi setiap transaksi itu akan divalidasi oleh setiap node. Seperti itu. Nah, ini bakal mempercepat dan mempermudah dalam validasi. Kenapa? Karena dia nggak akan divalidasi oleh seluruh node atau seluruh shard. Hanya divalidasi oleh beberapa node dari satu shard. Seperti itu. Jadi otomatis itu akan menghemat waktu, lalu akan menghemat biaya juga. Karena ya fee-nya hanya diberikan reward kepada node ini aja, di bagian 600 node ini aja gitu loh. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat ya, dia mainnetnya itu udah live sejak 2019. Lalu, nah dia juga ada desain smart contract language. Nah ini yang unik nih. Jadi dia itu sebelumnya gue jelasin ke ekosistemnya dulu ya. Kita lihat ekosistemnya dulu. Kira-kira Silika ini udah berjalan sampai mana gitu loh. Jadi di sini kita bisa lihat dia itu udah berkolaborasi dengan banyak banget ya. Ada Achilles, Xverse, HG Exchange, Child Security, Asteria, dan lain-lain ya kalian bisa lihat kolaborasinya. Nah, ini dep build yang udah dep yang udah dibuat di atas Silika itu udah lumayan banyak loh. Jadi ada unstable domain, ada Kenshin, lalu ada main table, ada Depos, Breaktree, Sound Ario, Hydra X. Jadi udah banyak banget nih decentralized aplikasi yang dibuat di atas Silika. Nah, ya, Silika itu juga tujuannya nanti jadi decentralized juga ya. Seperti itulah. Silika ini udah diintegrasiin di Ledger. Jadi di hard walletnya Ledger nih udah ada nih Silika nih. Jadi kalian bisa simpan Silika kalian di hard walletnya si Ledger. Jadi ada Moonlight, ada Viewblock, ini banyak ya. Jadi ada Chainlink juga. Nah, ini yang paling kita kenal sih Binance sih. Jadi dia juga udah ada di Binance. Jadi kita bisa beli koin di Binance, di Trust Wallet juga ada, bisa disimpan di Trust Wallet. Lalu dia toko kripto juga ada, incognito juga ada. Ya, jadi udah ada di Uphold juga, Infinito Wallet, Crypto.com juga udah ada. Seperti itu. Jadi ekosistem dia ini udah berjalan nih, udah berjalan dan udah luas kemana-mana. Jadi dia nggak cuma hanya di satu exchange atau di satu wallet, namun dia udah ada banyak di exchange dan di banyak wallet. Bahkan di Ledger pun juga udah ada ya. Berarti itu udah bagus banget nih. Lalu lalu komunitasnya itu dia pasti kalau kita beli suatu koin ya kita harus tahu nih komunitasnya kira-kira besar dan kuat nggak, backingannya siapa nih. Nah kebetulan ternyata Silka ini dia membuat sebuah komunitas dengan nama Silhiv ya, Silhiv. Jadi itu dia udah ada mentor sama partnersnya nih. Jadi mentors itu udah lumayan banget, udah banyak banget. Ada Alexander Cage yaitu sebagai CEO dan co-founder on-chain custodian. Ada siapa lagi nih ya bisa kita kenal, ada Luca Burlando nih, direktur blockchain Valley Venture. Jadi ada banyak banget sih. Jadi kalian bisa cek di Binance sudah ada, dia ada Tamar Mentes Sasvili itu strategi corporate developmentnya Binance. Ini ada Takoshi Shibaya, CEO dari blockchain Singapura. Nah ada Yu Liu juga nih dari co-founder Coin Hako. Jadi ini dia mentornya ini bukan sembarangan ya, memang udah orang-orang terkenal gitu loh yang berpengalaman di dunia kripto dan blockchain. Lalu partner juga oke nih, ada Moonlight, ada Ocean Rumble, Switchco Network, Taurus.
yang kayak tadi ya. Oke, partnernya juga oke. Nah, lalu apalagi nih kira-kira yang menarik dari Silika? Nah, ternyata Silika ini dia juga ada fitur staking. Jadi buat yang belum tahu, staking itu ibarat kayak kita melakukan deposito ya, deposito tabungan di bank, lalu kita akan mendapatkan bunga tahunannya kayak gitu. Nah, Silika ini juga ada staking nih. Dia ada di Atomic Wallet itu dengan bunga, oh ini bukan bunga, ini lebih tepatnya stake amount-nya ya. Jadi 25%, 25,37% itu kebanyakan di Atomic Wallet nih untuk stakingannya. Commission rate-nya itu 5% ya berarti ya. Commission rate-nya 5%. Ada yang 12% itu di silikanya langsung di staking seed-nya ya. 12%. Ini lumayan banget sih, kalian bisa staking silika sehingga 12% ya. Nah, untuk estimasi real time APR itu sekitar 14,42%. Jadi kita bisa jadi delegator atau menjadi operator. Kalian tinggal staking aja ya kalau memang kalian tertarik untuk staking di Silika. Jadi kita bisa menggunakan Ledger, Keystore atau Zilpay. Mungkin lebih mudah pakai Zilpay sih. Jadi kita tinggal install apa ya sebutannya? Install add-on di browser kalian gitu loh. Jadi ini mudah banget. Lalu, nah ini yang unik nih. Jadi kan ada smart contract language. Jadi kalau ibaratnya kalau eh Ethereum itu kan ada kelebihannya itu dia punya smart contract ya. Nah, namun si Silika ini ternyata dia pengen bikin smart contract yang lebih bagus lagi daripada Ethereum, tapi dia bikin program baru gitu loh, bahasa pemrograman yang baru, yaitu disebut sama dia itu sebagai Scala Project, sorry, disebut sebagai Scala Project. Jadi itu kalau kalian lihat di research and development-nya, yaitu dia kan udah launch di mainnet nih. Nah, itu kita anggap ini kita udah lewat ya. Yang stacking mekanisme udah tadi, cross transaction udah, efficient smart contract-nya, sharding-nya. Nah, kita layer 2-nya juga udah jalan. Nah, layer 2 ini biar lebih aman lagi gitu loh. Jadi kalau ibaratnya blockchain dan Ethereum itu hanya ada satu layer, nah si Silika ini punya dua layer untuk supaya infrastruktur channelnya itu lebih kuat lagi gitu loh. Nah, ini update April 21-nya itu Skilla project-nya ini jadi ibaratnya itu dia buat sebuah program bahasa pemrograman baru yang menurut dia itu lebih friendly buat para programmer gitu loh. Jadi selain itu juga lebih cepat, lalu kontrak itu lebih verifiable gitu loh ketimbang smart kontraknya Ethereum seperti itu. Nah, namun ini ada kelebihan dan kelemahannya ya. Kalau kelebihannya yaitu kalau memang silikanya memang generasi ketiga ini banyak dipakai orang, otomatis pasti harganya naik ya. Namun kelemahannya adalah karena dia menggunakan bahasa pemrograman baru, otomatis para programmer tuh harus belajar bahasa pemrograman lagi nih. Jadi para programmer ini bakal harus belajar bahasa pemrograman Scala untuk menggunakan fitur dari smart contract Scala ini. Kayak gitu. Nah, ini menurut gua agak rancu. Rancunya kenapa ya balik itu? Karena kita nggak tahu nih seberapa banyak programmer yang mau meluangkan waktunya buat belajar bahasa pemrograman Scala ini. Kayak gitu. Jadi gue nggak begitu yakin bakal banyak yang pakai sih. Cuma kalau memang lebih mudah dipahami, mungkin bakal banyak juga yang pakai gitu. Jadi kita tergantung seberapa mudah skill ini bahasanya mudah dipelajari gitu. Apakah mirip C++ kah ataukah mirip smart contract-nya si Ethereum kah? Kita nggak tahu ya. Kayak gitu. Lalu update project other projectnya itu dia kembangin SDK dan dev tool chains dan sistem documentation gitu. Nah ini gue nggak usah bahas ya, ini agak lebih ribet lagi. Oke. Lalu kita langsung ke ini deh, ke smart contract-nya aja ya. Jadi
Nah, ini skill lainnya ini kalian bisa kunjungi zilliqa.com/language. Jadi ini skill ini dia digadang-gadang sebagai smart contract language yang apa ya? Yang lebih pintar lah gitu. Jadi dia bakal mengedepankan safety first, lalu lebih mudah nih. Nah ini easier to write safe contract. Jadi dia digadang-gadang sebagai lebih lebih mudah lah, lebih mudah digunakan, lalu lebih aman gitu loh. Terus dia menggunakan mathematical proof of safety. Jadi dia menggunakan proof of safety. Nah, menurut gue sih ini masih di development ya. Cuma berarti udah bisa mulai kita pakai gitu. Kita tinggal ke skill apa linknya ini ya, intinya ya. Ini apa sih sebutannya ya? Ya pokoknya inilah skillnya seslang.org. Jadi kita tinggal buka aja, di sini kita bisa try it, maka nanti kalian ke sini ya. Nah, ini bahasa pemrogramannya menurut gue sih ini mirip mirip C++ ya. Sebelumnya gue pernah pelajarin C++, cuma ini lebih lebih kayak bakal lebih simple sih daripada C++ sih. Dia ada kontraknya hello world, fieldnya welcome message-nya string sama dengan oke. Ya, ini buat programmer lah intinya lah. Kalau kalian mau pelajaran lebih dalam, kalian tinggal ke tutorialnya aja gitu buat pelajaran lebih dalam lagi. Itu dari segi smart contract-nya. Kelebihan kelemahannya yang tadi gue bilang ya untuk smart contract-nya. Cuma untuk dari si generasi ketiga ini otomatis ya dia karena menggunakan, nah sayangnya kelebihan Silika kan tadi gue bilang karena dia menggunakan proof of work generasi ketiga lebih cepat dan lebih aman daripada proof of worknya Bitcoin maupun Ethereum. Namun itu juga sebuah kelemahan. Kelemahannya apa? Karena yang gue lihat udah banyak banget nih project-project dari berbagai token dan koin itu mereka itu menggunakan proof of stake dan yang lain-lain gitu loh. Dimana mereka itu berusaha menciptakan ekosistem yang didapatin itu koin itu nggak cara mining gitu loh. Nggak cara mining untuk menghindari para miners karena mereka kan fokusnya untuk menjaga lingkungan gitu supaya ya kita nggak pakai listrik banyak lah atau membeli hardware yang berlebihan untuk mining. Eh, Beberapa project kalau kalian cari-cari tuh beberapa project tuh mereka fokusnya ke sana. Sedangkan Silika ini tetap menggunakan proof of work. Jadi gue nggak tahu nih apakah Silika ini bakal ke depannya bisa berkembang pesat atau bakal kalah dengan project-project lain di mana mereka itu berusaha menjaga lingkungan gitu loh dengan cara menghilangkan proof of work itu seperti itu. Oke, nah kita lihat dari harganya ya. Untuk silika ini sekarang harganya masih 2.826 per token. Supply-nya ini 21 miliar. Jadi ini kayak dia pengen ngikutin Bitcoin sih. Kalau Bitcoin kan supply maksimal 21 juta. Cuma kalau ini dia 21 miliar gitu loh. Dan udah beredar sebanyak 11,935 juta. Itu jadi udah 11 miliar 935 juta yang beredar. Silika ini sekarang ada di rank 60 saat video ini dibuat. Dia blockchainnya sendiri, uh, wallet hard walletnya udah ada di Ledger, dia ada komunitas juga, ada di Reddit, Twitter, Telegram, ada bitcointalk.org juga, resource code-nya tetap GitHub ya. Jadi ini biasa nih, yang penting komunitasnya sih aktif sih, itu yang harus kita cari tahu. Oke, coba kita Twitternya ya. Oke, Twitternya termasuk aktif ya. Dia terakhir itu eh pin tweet itu tanggal 15. Hari ini juga dia ada retweet. Jadi ini untuk sosial media dia juga itu dia aktif sih. Dia aktif. Lalu kenaikannya dalam satu tahun itu udah sebesar 4.198%. Jadi 4.000% itu kenaikan dalam satu tahun. Kalau kita lihat harganya ketika launch itu di ICO itu kan 2018 itu di 678 perak per token. Dia sempat naik, ya sempat naik. Ini kayak naik ini karena projectnya udah launch sih. Ini udah launch di blockchainnya, lalu dia sempat turun sideways ya lumayan lama sampai
tahun 2020 November dia mulai naik nih, udah mulai naik. Ini kenaikan ini karena udah mulai banyak yang menggunakan yang kayak tadi decentralized apps-nya itu udah banyak mulai digunakan oleh di jaringan si Silika ini. Jadi udah mulai banyak nih. Nah, token Silika ini juga fungsinya apa? Fungsinya itu kayak Ethereum atau BNB. Jadi kalau kita mau bikin smart contract-nya, kita mau pakai smart contract-nya, ya bayar fee-nya itu pakai Silika token ini. Selain itu, kalau kita mau transaksi juga, ya kita bayarnya juga pakai Silika token ini. Jadi ini kayak BNB dan ETH lah, buat bayar fee-nya seperti itu. Nah, untuk exchange-nya, dia udah lumayan sih, ada Binance, ada ini ya, VCC Exchange, ada HitBTC, ada Chainsley Pro. Jadi dia nggak cuma di satu exchange, di toko crypto juga ada. Seperti itu. Oke, paling itu aja analisa dari segi gue jelasin soal projectnya apa, tujuannya apa. Baik lagi, kalau menurut kalian kira-kira gimana nih? Apakah project ini bisa menggantikan blockchainnya Ethereum, terutama Ethereum sih. Kalau Bitcoin kan memang sudah blockchain itu udah digantikan oleh si Ethereum. Nah, kira-kira si Silika ini blockchainnya bisa gantiin Ethereum atau enggak nih? Apalagi Ethereum kan nanti bikin ETH 2.0 kan, yang digadang-gadang bakal lebih cepat, lebih hemat energi. Nah, kita nggak tahu nih apakah Silika ini bisa mengalahkan Ethereum gitu loh. Kalau mau dari analisa segi harga, sekarang kan masih 2.800 nih. Kalau memang dia bagus, itu harusnya sih dia bisa eh, se-BNB lah harganya. Harusnya ya, se-BNB gitu loh, atau mengalahkan BNB. Eh, Namun ya baik lagi, tergantung seberapa banyak aplikasi-aplikasi yang nanti dibuat di atas Silika ini, atau seberapa banyak pengguna smart contract dari Silika ini. Seperti itu. Jadi ya baik lagi keputusan kalian, menurut kalian apakah Silika ini layak diinvestasikan atau enggak. Oke, paling sampai sini aja videonya. Gue ucapkan terima kasih udah nonton video ini dan udah request juga. Kalau ada salah kata maafkan, kalau ada yang kurang juga dimaafkan. Tetap do your own research, research lagi yang lebih dalam di tempat-tempat lain. Kalau kalian suka like, share, lalu kalian komen ya. Kalau memang kalian ada request atau ada yang kurang boleh tambahkan. Kalau ada yang salah, tolong dikoreksi seperti itu. Oke, gue ucapkan terima kasih lagi. Sampai jumpa di next video. Bye bye.